Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan masuki playlist kita yang baru, yaitu kita akan belajar membuat bot Telegram ya. Nah, jadi di sini saya beri judul membuat bot Telegram menggunakan PHP, webhook dan localhost via ngrok ya. Nah, apa itu? Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama bot Telegram ya. Nah, dimana kita paham lah ya bot Telegram itu apa. Kita mungkin rata-rata kita memiliki aplikasi Telegram di handphone kita. Nah, kali ini kita akan coba belajar bagaimana caranya membuat bot Telegram ya. Di Telegram kita akan membuat bot. Nah, di sini kita akan menggunakan PHP, di mana nanti PHP adalah server setnya, artinya nanti kita akan mengambil data-data, mungkin kita akan mengambil data dari database, kemudian kita masukkan ke PHP, lalu PHP-nya kita akan lempar ke botnya, seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman biasa lah ya menggunakan bot di Telegram. Kemudian di sini ada webhook. Nah, ini apa? Webhook ini seperti perantara lah ya, atau jembatan antara bot Telegram dan PHP-nya ya. Nanti kita akan menggunakan webhook. Kemudian di sini kita akan menggunakan localhost ya. Nah, di mana untuk membuat bot Telegram itu kita harus menggunakan HTTPS ya. Jadi kita harus menggunakan HTTPS, di mana HTTPS itu kita dapatkan rata-rata di server hosting ataupun VPS dan lain-lain. Nah, namun di sini kita akan coba di localhost ya. Nah, menggunakan apa? Kita bisa menggunakan localhost di bot Telegram ini. Kita bisa menggunakan ngrok nih ya. Jadi ngrok ini nanti fungsinya untuk membuat localhost kita ini bisa diakses keluar ya. Nah, namun ini tidak disarankan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Ini untuk latihan boleh ya. Jadi untuk kebutuhan latihan dan testing web kita menggunakan ngrok ini ya. Jadi ini sangat bermanfaat ngrok ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah aplikasi apa yang kita butuhkan untuk belajar membuat bot ini. Yang pertama yaitu kita coba dulu mendownload Telegram ya. Nah, dimana di sini saya sudah menginstalnya Telegram desktop ya. Kemudian di sini kita akan mendownload ngrok-nya sendiri ya. Di linknya itu ada di ngrok.com kemudian /download ya. Nanti kita akan kunjungi situsnya juga. Kemudian nah, ini ngrok itu apa? Ngrok itu membuat localhost kita dapat diakses pada internet seperti server hosting ya. Jadi kita membuat server sendiri lah di desktop kita atau di laptop kita, jadikan server seperti itu ya, sehingga aplikasi kita bisa diakses internet. Nah, itu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah PHP server. Nah, disarankan di sini menggunakan XAMPP ya. Karena di sini saya menggunakan XAMPP. Kalau teman-teman menggunakan LAM terserah ya. Boleh ya. Ini di sini saya menggunakan XAMPP seperti itu. Kemudian langkah-langkah sampai jadinya bot itu seperti apa? Yang pertama, kita buat dulu botnya itu sendiri. Botnya di mana kita buatnya? Kita buatnya menggunakan bot Flutter ini. Kemudian kita membuat program PHP-nya untuk Telegram botnya, lalu kita akan setting ngrok-nya yang terakhir seperti itu. Nah, kalau saya beri contoh, misalnya di sini saya sudah membuat bot ya, dimana di sini saya beri nama Ngoding Pintar Absen Bot ya. Nah, nanti di sini kita akan coba belajar bagaimana caranya absen menggunakan bot ya. Misalnya kita absen masuk, kemudian absen keluar, absen pulang, misalnya seperti itu. Kita menggunakan Telegram. Nah, nanti di sini kita bisa lihat history. Nah, tentunya kalau sudah seperti itu berarti kita akan terkoneksi ke PHP, kemudian kita akan juga menyimpan datanya ke MySQL. Nah, namun itu nanti kita akan bangun dengan studi kasus ya. Di sini kita akan belajar untuk dasar-dasarnya aja dulu, bagaimana cara membuat bot, kemudian bagaimana cara bot itu terhubung dengan PHP, bagaimana caranya PHP kita itu bisa diakses internet seperti itu ya. Ini dasar-dasarnya kita akan pelajari di video ini seperti itu. Nah, nanti misalnya kita ketikkan seperti ini, halo gitu ya, kita enter. Nah, nanti kita akan diberi balasan hai Muhammad. Nah, ini kan
Telegram saya namanya Muhammad Hafid ya. Di sini saya ambil kata-kata Muhammad atau nama depan. Kemudian My Hafid ini saya punya username di Telegram saya. Kemudian yang kamu ketikkan halo ya. Nah, jadi kata-kata halo ini kita tarik kembali ke sini. Nah, gimana caranya? Nah, caranya mudah sekali ya. Jadi nanti ini kata-kata seperti ini kita bisa balasnya sesuai dengan keinginan kita ya, atau sesuai dengan jawaban yang diminta oleh user seperti itu. Misalnya dia mau melihat history absennya, misalnya dia ketikkan history absen. Nah, nanti kita akan membalasnya dengan absen history user tersebut seperti itu. Bayangannya seperti itu ya. Nah, namun di sini kita akan belajar dasarnya dulu. Nah, selanjutnya yang kita akan buat adalah silakan teman-teman siapkan dulu ini ya, Telegram desktopnya ya. Di sini saya menggunakan Telegram desktop, atau di handphone juga tidak masalah sebenarnya ya. Nah, kalau sudah, kita akan coba buat botnya. Gimana caranya? Caranya adalah kita tinggal ketikkan bot, cari namanya bot father ini ya. Nah, yang ada centang biru ya, karena di sini ada beberapa. Nah, di sini kita cari yang centang biru. Kemudian di sini saya sudah pernah membuat bot ya, bot yang tadi saya pernah buat. Di sini kita akan buat baru. Nah, caranya tinggal kita ketikkan slash kemudian new bot. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sini kita disuruh pilih namanya ya, nama botnya apa. Misalnya di sini saya mau ngoding pintar, kemudian bot, artinya latihan bot ya, latihan buat bot seperti itu. Kalau sudah enter, nah nanti di sini kita akan diberikan seperti ini. Kita coba ketikkan lagi ngoding pintar underscore lat bot. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil membuat bot ya. Nah, di sini kan artinya done ya, artinya selesai. Selamat, bot kamu sudah dibuat. Nah, nanti kita di sini intinya kita mau dapatkan ini API-nya ya. Nah, jadi HTTP IP-nya di sini kita sudah diberikan. Kemudian di sini juga ada untuk deskripsi bot kita ya. Nah, nanti kita akan buat API-nya. Intinya kita akan akses token ini ya. Ini yang harus kita simpan ya. Jadi ini sebenarnya rahasia. Nah, namun oleh karena di sini kita hanya latihan, jadi API-nya tidak saya sensor seperti itu. Kemudian di sini bisa juga kita setting-setting ya. Misalnya kita mau setting apa? Di sini kita coba help. Nah, nanti di sini kita mau apa? Misalnya kita mau ganti gambar ya. Set user picture bisa, atau set description atau deskripsi tentang bot kita ini apa, bisa kita set ya. Nah, nanti silakan teman-teman sesuaikan. Misalnya kita mau set gambar ya, misalnya di sini saya set gambar, kita pilih yang mana kita mau ya. Misalnya di sini ngoding pintar lat bot ya. Nah, di sini kita pilih. Kalau ada balasan seperti ini, oke, kirim gambar ke mereka ya. Kita tinggal cari gambarnya, tinggal cari kayak gambar biasa. Nah, misalnya di sini saya pilih gambar ngoding pintar ini, send. Nah, nanti kalau dia sudah pesan sukses, maka gambar kita akan terupdate ya. Nah, nanti di sini kita bisa cari bot kita, ngoding pintar, kemudian underscore lat bot ya. Nah, nanti kita akan dapati seperti ini. Nah, di sini ya, gambar kita sudah berubah ya. Kita punya gambar bot kita sudah berubah. Kemudian bot kita juga bisa kita cari di pencarian ini ya. Kalau sudah kita klik, nah, kemudian kita start ya. Nah, namun di sini belum ada apa-apa ya. Ketika kita beri pesan hai gitu ya, dia tidak ada pesan apa-apa ya. Kemudian nanti di sini kita akan coba buatkan dulu untuk balasan otomatisnya ya. Nah, gimana caranya? Silakan teman-teman buka dulu PHP-nya ya, atau text editornya. Di sini saya sudah membuat folder namanya webhook ya, webhook di htdocs ya. Silakan teman-teman buat dulu folder webhook di htdocs-nya. Kemudian silakan teman-teman buatkan file index.php ya. Nah, di sini kita akan membuat komunikasi antara bot dan PHP-nya ya. Nah, apa yang kita ketikkan di situ? Di sini kita buatkan dulu
tag pembuka PHP ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita isikan seperti ini. String content sama dengan file get content. Kemudian di sini kita isikan seperti ini. PHP lalu //, kemudian input ya. Nah, di sini kita akan ngambil isi dari inputan kontennya ya. Kemudian kita uji if string content, jika kontennya ada isinya, maka kita akan eksekusi scriptnya di sini. Selain itu, else. Nah, di sini kita akan beri pesan echo. Misalnya di sini apa? Misalnya hanya Telegram yang dapat mengakses URL ini, misalnya gitu ya. Nah, kita beritahu pengguna kalau misalnya ada yang akses lewat server ini, kita beri pesan hanya Telegram yang dapat akses URL ini, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan siapkan tokennya. String token sama dengan, nah ini token Telegram kita ya. Nah, ini saya kasih keterangan persiapan token Telegram, token bot Telegram ya. Nah, di mana kita ambil tokennya? Di mana tokennya tadi sudah kita diberikan oleh bot father tadi ya. Di mana kita coba cari lagi bot father. Kemudian di sini, nah ini dia ya, ngoding pintar lat bot ini. Tokennya yang ini ya. Nah, ini kita tokennya ini kita copy. Hati-hati ya, token ini sebenarnya rahasia ya, jangan sampai kelihatan sama orang lain gitu ya. Nah, di sini, nah namun di sini karena kita cuma latihan ya, maka di sini saya lihatkan tokennya tidak masalah ya. Nah, itu kita sudah siapkan tokennya. Kemudian selanjutnya adalah kita persiapan untuk API linknya ya. Nah, API linknya gimana? Kita buatkan variabel dulu. API link sama dengan, nah sama dengan apa? HTTPS kemudian // kemudian API kemudian telegram.org/bot. Nah, jadi sebelum kita mengakses tokennya, kita sebut dulu bot di depannya ya. Kemudian kita sambung dengan variabel token kita. Nah, jadi nanti sebenarnya ketika kita akses itu dia seperti ini. Nah, kita coba ya, di ID-nya itu sebenarnya seperti ini. Nah, bot kemudian isinya yang ini, token kita. Nah, jadi nanti aksesnya itu seperti ini. Nah, begitu ya. Kita coba akses ya. Oh, tapi nanti aja, kita belum siapkan enrock-nya ya. Kemudian di bawahnya kita buatkan begini, update sama dengan JSON decode ya. Jadi kita menggunakan JSON, kemudian kita ambil dari string content, lalu koma kita isi true, seperti itu ya. Oke, kalau sudah di bawahnya kita tangkap seperti ID dan teksnya ya. Caranya mudah sekali, kita tinggal buatkan variabel chat ID sama dengan update. Sorry, ini variabel update ya. Variabel update ini dari atas tadi sama dengan variabel update. Kemudian kita ambil message. Kemudian di sini kita ambil chat. Kemudian kita ambil ID. Nah, ini apa? Ini kita keluarkan isi JSON-nya ya, dari konten ini kita keluarkan, kita masukkan ke dalam variabel update. Kemudian variabel update ini kita mau ambil chat ID user yang chat kita ya. Jadi misalnya nih update, kemudian kita ambil pesannya, kemudian kita ambil chatnya, kemudian kita ambil ID-nya, ID user yang chat kita. Nah, nanti ID itu yang akan kita kirim untuk kirim balasan, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ambil teksnya ya. Teks sama ya. Ini string update. Kemudian message. Lalu kita ambil teks ya.
Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ambil, misalnya kita mau ambil chat name atau nama orang yang chat kita ya. Caranya gimana? Sama seperti yang di atas tadi, update. Kemudian kita panggil message-nya. Lalu kita ambil array chat-nya. Lalu kita ambil first name-nya. Ya. First name underscore name. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau ambil juga username-nya boleh ya. Misalnya kita ambil username-nya, ini kita tinggal copy paste aja ya. Ini tinggal kita copy paste. Kemudian di sini kita pastekan, lalu kita gantikan username. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita kirim balik balasannya. Caranya gimana? File get content seperti ini, kemudian kita panggil API linknya, API link, koma, bukan koma, ini kita hubungkan ya. Nanti kita tambahkan pesan seperti ini. Di sini kita tambahkan send message, hati-hati penulisannya ya, tanda tanya, kemudian chat ID, kita mau kirim kemana pesannya, kita akan kirim ke chat ID sama dengan string chat ID ya. Nah, chat ID dari mana nih? Chat ID dari atas sini kan ya. Nah, lalu selanjutnya kita tambahkan teks dan kita hubungkan dulu ya, kita menggunakan penghubung. Kita menggunakan dan langsung aja. Terus di sini kita tidak perlu tutup ya, kita hubungkan seperti ini. Kita tutupnya di akhir sini ya, di akhir sini. Nah, jadi dan itu masih dalam tutup petik 2 ya, petik 2 itu. Kemudian di sini kita isikan teks sama dengan misalnya hi chat name. Nah, jadi dia nanti panggil hai, misalnya hai Muhammad gitu, hai Hafid, hai Uwais misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba lempar yang kamu ketikkan, nanti di sini kita hubungkan ya. Yang kamu ketikkan nanti di sini kita hubungkan dengan string text. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi ini kita persiapan ya. Persiapan kirim balasan. Nah, jadi nanti dia itu linknya sebenarnya begini. Ini kan API link ya. Ini API link. Ini. Kemudian nanti ada send message, chat ID. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti dia modelnya begini. Nanti ada send message gitu ya. Tidak begini. Nah, seperti itu ya. Jadi API kita, kemudian send message kemana? Ke chat ID. Chat ID orang yang chat kita. Kemudian pesannya apa yang kita mau kirimkan. Nah, kita simpan di sini ya. Kita simpan di sini. Nanti ini bisa kita custom lah ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Di sini kita coba belajar cara buat botnya, kemudian cara hubungkan ke PHP, lalu cara hubungkan ke internet ya. Artinya localhost ini kita aksesnya lewat internet seperti itu. Kita save dulu ya.